UMKM Kuat, Indonesia Kuat, bersama Suri menjadi UKM berprestasi. Selamat datang kembali di podcast Suri. Perkenalkan, saya William Wijaya, founder Suri, wadah komunitas untuk UKM naik kelas. Masih seputar akuntansi untuk UMKM, kita sudah masuk ke pertemuan 2. Pertemuan kali ini akan membahas tentang pengertian-pengertian akun-akun akuntansi, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Universitas Trilogi dan Dana Brata, lokal, unik, dan berkualitas. Seperti biasa, saya dibantu oleh narasumber. Untuk mengingatkan kembali siapa narasumber kita, mari kita simak video berikut. Novita SEAK MAK lahir di Jakarta pada 2 Oktober, adalah salah satu alumni STEKPI yang kini menjadi salah satu dosen program studi Universitas Trilogi dengan bidang keahlian akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan pengendalian internal, melanjutkan pendidikan magister akuntansi di Universitas Indonesia. Novita juga bersertifikasi profesi antara lain Chartered Accountant, Certified Sustainability Reporting Standard, serta CIPSAS. Selain dosen, beliau juga berperan dalam memberikan pelatihan bagi UMKM mengenai penganggaran, biaya produksi, pelaporan keuangan, serta pengendalian internal. Berjumpa lagi, Bu Novita. Gimana kabarnya sekarang, Bu? Baik, sehat. Sehat ya. Sudah terima produk teman-teman dari Suri? Oh iya, udah saya Gimana, Bu, terima. pendapatnya, Bu? Ini yang di depan saya sih, kemarin yang kue-kue coklat itu produksi apa? Produknya Tika harusnya. Saya. Ya, yang kue hati. Saya, Bu. Lupa sama produknya nih, Tika. yang ada biskuitnya itu. Nah, itu. Meningkatkan mood ya, lagi pusing-pusing datang kiriman gitu, lagi belajar online gitu, ada kiriman, ada kue coklat, ada susu kurma, terus ada pouch ya untuk tempat itu dari, kayaknya itu dari Bu Tina ya, Bu Agustina. Bu Tina Omanara kalau itu. Bisa taruh ini apa? Charger laptop saya, charger handphone saya, gitu. Nah ini kalau yang depan ini saya nih madu, aduh ada background jadi nggak kelihatan ini kayak. Iya. Ini Putus-putus, Bu, Amalia, suaranya Bu Novita. Ini belum. Oh ya putus-putus ya? Iya putus-putus, Bu Novita. Emang agak hujan sih di sini, hujan gede banget sih tadi itu. Mungkin agak sedikit mengganggu ke sinyalnya. Gitu, terus. Kalau yang leci, saya nggak tahu yang leci produk siapa ya? Leci saya, Bu. Coba-coba semua Dana yang Brata leci itu. apa? Oh, Dana Brata. leci foundernya ternyata, founder acara. Maaf. Saya bingung nih leci, saya yang mana nih? Nggak apa-apa, Ibu. Oke, tapi kalau senang ya kita ikut senang juga lah. Yang penting bangga dengan produk teman-teman UKM, kita bela dan beli produk UKM. Seperti biasa kita akan perkenalan baksonya kembali. Gimana, Bu, rasanya? Baksonya tuh dia protes tuh, Bu. Tiba-tiba muncul. Bakso. Baksonya enak, Bu, anget-anget, jadi ya udah dimasak semua. Kalau produknya Bu Tina nggak mungkin saya masak, jadi saya kalau yang lain kan dimakan ya, awet gitu. Nah, Oke, kita perkenalan lagi ke peserta kali ini. Ingat formatnya dan untuk kelebihan produknya. Kalau bisa jangan sama dengan yang minggu lalu ya. Kita mulai dari yang tadi semangat, Bu Dwi dulu, boleh perkenalan? Kemute, Ibu. Bu Dwi, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestariani, owner dari Aska Frozen, produksi bakso ayam, nugget wortel, mie homemade, sama tahu bakso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Omanara, silakan, Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Tina, owner dari Omah Nara yang memproduksi tas berbahan ekoprint. Terima kasih. Ekoprint. Tika, berikutnya kamu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tika Firdaus, saya owner dari By F2N. Produknya sendiri sebenarnya ada macam-macam. Selain jajanan Umi, saya juga buka jasa make up sama jasa jahit. Oke, jasa makeup dan jasa jahitnya apa strong point-nya, kelebihannya? Kelebihannya make up-nya flawless tanpa harus mahal. Oke. Terakhir Bu Amalia, silakan perkenalan diri Bu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia, owner Madu Gonja, madu asli dari Portugis, murni dari nakar alami, fresh tanpa pengolahan. Oke, baik. Hikam nanti menyusul ya. Baik teman-teman, kemarin worksheet-nya yang sudah dibuat Suri dan Universitas Trilogi bisa tolong dibuka. Nanti itu tolong diisi, boleh ditulis tangan atau diketik. Nanti dikumpulkan ke kami, saya dan Bu Novita akan menilainya. Ya siap ya, jadi kita akan belajar dari persoalan itu aja. Dan hari ini membuktikan bahwa saya itu bukan orang yang terlalu paham akuntansi. Kenapa? Karena ada soal akuntansi, saya kasih ke teman-teman untuk menjawabnya. Saya sendiri pun belum tahu jawabannya apa. Siap ya, kita buka worksheet-nya. Segmen ini kita akan membahas pengertiannya satu persatu dari akuntansi. Teman-teman udah siap semua ya worksheet-nya ya? Sudah ada di tangan ya? Halo, tes? Sudah. Belum, sudah. Pak. Aduh, Bu Dwi nanti dicek aja ya, dibuka aja. Bu Novita, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari aset, Bu Novita. Aset itu apa nih pengertian harafiahnya nih? Yang mudah dipahami oleh teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, udah mau jam 4 sore. Nah, aset itu kalau bahasa Indonesianya adalah harta ya, harta yang dimiliki oleh suatu entitas dalam kegiatan ekonominya. Nah, kapan dikatakan aset? Bu Novita, maaf masih harta itu dapat saya udah ini nih. Mana ya ini? tes. Emang ini nih tulisan your internet connection. Oh, ya agak nge-freeze patah-patah, Bu. Ya. Sebentar. Saya ulang ya. Iya, silakan Ibu untuk terdengar? aset. Terdengar. Halo. Oke. Ya, tes. Terdengar, Ibu. Oke ya. IndiHome-nya tumben-tumben nih. Oke ya. Hujan soalnya sih. Tadi pertanyaan dari udah mulai mendung soal di sini. Pertanyaan dari Pak William itu apa sih aset? Aset itu kalau istilah kitanya Indonesianya itu adalah harta. Harta yang dimiliki oleh entitas, tapi bukan hanya dimiliki. Kalau dimiliki, terus bisa dikendalikan oleh entitas dalam untuk kegiatan operasionalnya, untuk mendapatkan benefit di kemudian hari. Oke, jadi gini. Berarti gimana Bu? Kata kuncinya itu harta itu punya kita dan bisa kita kendalikan dan kita gunakan dalam usaha kita untuk kita memperoleh hasil kembali. Di sini ya. Jadi pikir nih, apa sih sebenarnya aset dari usaha kita? Misalnya Ibu Tina, Omah Nara, kira-kira udah mulai tahu nih, oh dalam usaha saya itu tuh aset. Nah, berikutnya si aset ini dikategorikan ada dua nih, ada aset lancar, ada aset tetap.
Aset lancar yang dimaksud dengan lancar itu adalah aset yang bisa atau yang dapat dikonversikan menjadi setara kas. Salah satunya ya kas, ya setara kas itu menjadi uang tunai, kas. Nah, ada konsumen yang belanja belum bayar, muncul piutang. Nah, itu namanya aset lancar. Kenapa dibilang piutang aset lancar? Logikanya seperti ini. Kalau saya belanja sama Bu Dwi ini siapa nama aslinya? Bu Aska. Aska Frozen. Jadi bingung saya. Bu Aska. Saya beli bakso, beli mie homemade, beli apa tadi tuh nugget wortel. Saya nggak bawa duit nih. Saya utang, muncul piutang. Nah, Bu Dwi kasih tempo ngutangnya berapa nih ke saya? Berapa lama? Sebutlah misalnya 1 hari. Nah, dalam 1 hari itu Bu Dwi udah berpikir, oh saya akan punya aset baru nih, perubahan dari piutang menjadi setara kas. Kan kalau piutang usaha nggak mungkin dong, Bu Dwi kasih ini, saya bayarnya kapan-kapan ya Bu? Nggak mungkin kan, boleh? Iya, itu kemarin Bu, bakso 1 pak, dibayarnya Senin katanya. Itu gimana berarti? Nah, piutang jadinya tuh. Piutang, munculnya piutang. Nah, si piutang ini ya kalau piutang usaha ya paling lama ya dalam sebulan itulah ya supaya kita tahu nih perputaran kas kita. Kalau piutangnya terlalu lama juga nanti kita punya aset tapi bentuknya tidak ada yang dapat digunakan lagi untuk kegiatan usaha, semuanya piutang nanti seperti itu. Oke, baik. Ya. Berarti saya tarik kesimpulan sedikit, aset itu adalah harta atau sumber daya yang kita miliki. Jadi itu bisa ada 2 antara aset lancar dan apa satu lagi tetap ya Bu ya? Aset tetap. Aset tetap. Untuk teman-teman begini ya, saya orangnya lebih suka diskusi, Bu Novita juga lebih suka diskusi. Tolong yang mau bertanya langsung angkat tangan aja, nanti atau langsung bicara aja nggak masalah. Nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi menggunakan pemahaman teman-teman. Bu Novita, sebelumnya juga saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang tidak berkenan atau apa. Ibu nggak mau jawab nggak apa-apa loh ya Bu. Kalau tidak mau jawab nggak apa-apa. Nanti tetap akan saya paksa. Nanti tetap saya paksa jawab. Jadi santai aja. Yang nggak ngerti tadi atau apa. Agak-agak panik karena tadi dibilang suaranya patah-patah, saya langsung hilang gitu. Ngomong apa saya jadi? Nggak apa-apa. Ya teman-teman ya, gunakan pemahaman sendiri. Jadi kalau aset tadi adalah sumber daya apa segala macam, ya di situ aja kita pakai menggunakan pemahaman sendiri. Sampai sini masih jelas ya teman-teman ya? Nah, oke. Contoh berikutnya lagi, misalnya saya mau tanya, tadi kan saya udah contohin kas sama piutang. Menurut Bapak Ibu nih, aset apa aja lagi sih yang dalam usaha Bapak Ibu yang kategorinya lancar nih? Kira-kira, coba ditulisnya di worksheet-nya aja ya. Boleh. Ditulis di worksheet aja, gitu. Di list aja kira-kira yang lancar lagi apa gitu kan. Tadi. Yang cepat dijual kan ya Bu ya, kalau lancar itu ya? Yang cepat beralihnya menjadi setara kas. Oke. Tidak harus dijual, dikonversi menjadi setara kas. Oke. Nah, kalau kas itu? Kalau kas itu ya pasti lancar karena dia udah jadi kas kan. Udah uang tunai kita. Oh, kas itu adalah uang tunai. Pengertiannya. Kas. Ibu. Kas, yes. Kalau umpamanya bakso nitip gitu ya, aku sih nggak ada ya, nggak nitip gitu ya. Itu kan belum laku ya, itu gimana itu? Masuknya ke apa itu? Kayak nitip ke warung apa ke mana gitu? Nah, itu masuknya ke mana? Kalau nitip ke warung itu hak barangnya masih hak ibu. Iya, kan? Belum kelihatan lakunya ya. Ya, haknya tidak berpindah. Ya, kan cuma nitip, kecuali seperti ini. Ibu jual kepada ininya sebagai mereka distributor gitu loh, laku nggak laku nanti kalau nggak laku kembalikan. Nah itu pas dijual udah diakui, kalau nggak laku nanti bisa menjadi kerugian barang seperti itu karena tidak laku seperti itu. Gitu. Tapi kalau cuma nitip aja ya masih menjadi persediaan kita Bu. Gitu.
Bu, tapi kalau uang yang di bank, kas juga nggak bukan? Kas Kas dan ya? setara kas. Kas dan setara kas. Berarti semua bentuk tuh uang ya? Uang bisa diartikan uang, Bu? Kas itu? Tidak selalu uang. Misalnya selalu uang. bentuknya dalam rekening, giro, Oh, oke, baik. deposito, seperti itu. Baik, teman-teman ini ya masih bisa mengikuti ya. Tadi sudah sampai kas. Sekarang tadi sempat disinggung juga kalau piutang usaha itu gimana Bu Novita? Ya, piutang usaha itu kan terjadi akibat adanya transaksi usaha ya dari entitas kepada konsumennya, di mana akuntansi kalau ingat yang minggu lalu kan dasarnya adalah dasar akrual, di mana dicatat pada saat terjadinya. Jadi walaupun kita belum dapat uang, walaupun kita tidak mengeluarkan uang, itu udah langsung dicatat. Kalau kita belum dapat uang, tapi kita udah melakukan penjualan, nah itu akan muncul piutang. Atau kita belanja belum mengeluarkan uang, akan muncul utang. Itu dasar akrual. Kita refresh lagi. Nah, makanya muncullah piutang usaha. Nah, kenapa piutang usaha dikatakan aset lancar? Logikanya tadi saya bilang kan, ketika Bapak Ibu memberikan kredit kepada konsumen, kan ada jangka waktunya. Paling lama berapa? Paling lama yang saya ketahui nih ya, adalah pasti 1 bulan. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, terus belinya sedikit, terus dia bayarnya lama, akan mengganggu aktivitas produksi Bapak Ibu kembali kan. Perputaran uangnya ya. Seperti itu. Makanya piutang itu kita perputaran uangnya, makanya piutang usaha itu kita kategorikan sebagai aset lancar. Nah, gampangnya biasanya mungkin untuk menarik ya sorry Bu. Untuk menarik, saya tambahin dikit, untuk menarik orang belanja, misalnya kan Bapak Ibu suka bilang gini, supaya mereka bayarnya nggak lama-lama. Mungkin ada Pak William mungkin masih ingat waktu belajar. Kalau bayarnya dalam 5 hari dapat diskon 1%. Ya. Kalau seperti itu, nah itu bisa menarik perhatian si konsumen biar nggak berutangnya kelamaan seperti itu. Oke, jadi gampangnya ya, sorry. Mau tanya, kalau misalnya modalnya pinjaman itu maksudnya kemana ya? Modalnya pinjaman. Dari pinjaman misalnya. Ya, masuknya ke utang. Oh, bukan ke aset. Enggak, ke utang. Kan kita modalnya dari pinjaman ya, gitu. Jadi kita dapatnya kas, ya, dapatnya kas, tapi utang kita juga bertambah. Kan kalau pinjaman harus dibalikin nggak Bapak Ibu? Iya, dibalikin. Saya ini minjemin modal. Iya, dibalikin. Kan dibalikin. Berarti kan itu adalah masuknya ke situ. Oke, jadi mungkin kalau piutang adalah kontranya dari utang. Jadi misalkan saya minjam uang dengan Bu Amalia, saya minjam 100.000 misalnya, berarti di Ibu mencatat piutang. William punya utang sama Ibu 100.000. Jadi kontranya, saya kan ngutang, saya minjam uang berarti saya ngutang. Nah, untuk Bu Amalia dicatatnya sebagai piutang. Jadi ibu ngutangin orang. Nah, itu adalah piutang. Begitu ya, Bu Novita ya? Ya. Oke, sekarang perlengkapan dan peralatan. Nah, ini 2 pengertian yang cukup sama, tapi kelihatannya ada perbedaannya, Bu Novita. Nah, perlengkapan itu adalah masuknya ke dalam aset lancar. Kenapa kita bilang aset lancar? Bu Tina, kalau mau menjahit yang kategorinya perlengkapan jahit, apa ya Bu Tina? Bu Tina, kalau perlengkapan menjahit apa ya? Mesin jahit sama bahan-bahannya, Bu. Menjahit sama bahan-bahannya. Apalagi Bu Tina? Oh ya, itu bahan, terus ya mulai dari benang dan segala macamnya itu. Oh ya, oke. Nah, sekarang kita tarik ya dari contoh tersebut. Mana yang dikatakan perlengkapan, mana yang dikatakan peralatan. Kalau si peralatan itu adalah
aset yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang kalau saya tambahkan kalimat seperti itu, masa manfaatnya, masa kegunaannya lebih dari 1 tahun, kira-kira tadi dari mesin jahit. bahan, langsung dijawab sama Bu Tina, mesin jahit. Jadi mesin jahit itu termasuk ke peralatan. Nah, itu yang dikatakan sebagai aset tetap. Jadi yang dimiliki dan dapat dikendalikan, memiliki dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang mendatang dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan disusutkan, didepresiasi, nilainya akan menurun seiring masa manfaatnya. Nah, kalau tadi ada sebutan bahan baku, ya. Nah, bahan baku untuk buat tas-tas tadi, nah itu akan dimasukkan sebagai, kalau saya kasih pilihan nih, apakah persediaan atau perlengkapan? Persediaan bahan baku atau perlengkapan? Persediaan kayaknya itu. Ya, karena itu nggak lebih dari 1 tahun masanya. Nah, persediaan. Nah, sekarang ya si perlengkapan itu apa? Yaitu aset yang menunjang kegiatan produksi, tapi masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya kalau dalam menjahit, jarum jahitnya, walaupun pakai mesin pasti ada jarumnya. Terus apa ya namanya? Tempat gulung-gulung benangnya, misalnya apa skoci apa sih Bu? Nah itu ya. Jadi saya cari-cari tahu istilah ini. Atau misalnya ini Ibu Amalia buat madu. Yang jadi peralatan Ibu apa ya kalau madu? Dispenser madu. Nah, iya dispenser madunya, karena kan pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun ya Bu ya, benar? Benar, bisa lebih dari 1 tahun. Nah, misalnya dan jumlahnya pun material, artinya material itu ya tidak kecil ya, dan dapat mempengaruhi suatu keputusan. Kalau dia rusak, kita mau belinya lagi tuh lihat dulu nih keuangan kita. Tapi beda kalau jarum jahit. Kalau dia patah, belinya cepat. Tapi kalau mesin jahit, kita punya keputusan lagi, beli atau diperbaiki. Seperti itulah kurang lebihnya, William. Itu bedanya peralatan dan perlengkapan. Jadi dari sama-sama aset, yang aset lancar, tapi dari umurnya ya, di antara kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun itu disebutnya perlengkapan. Betul ya, Bu? Ya. Kalau peralatan aset tetap. Aset tetap, bukan aset lancar ya, aset tetap. Karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Oke, baik Bu Novita. Sekarang kalau kita masuk ke tadi aset sudah, sekarang liabilitas. Tapi sebelum sampai ke situ, Bu Novita, kita istirahat dulu sebentar, kita rehat dulu. Nanti kita lanjut ke segmen 2. Jadi ya. Apa nih? Tanya jawab nggak? Itu kan saya nggak dikasih kuis. Ibu nagih ya kuis ya. Oke, tapi nanti kita akan kembali ke segmen 2, kembali lagi ke podcast Suri, UKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Terima kasih. Visi program studi akuntansi menjadi program studi akuntansi yang inovatif dan unggul, menghasilkan sarjana akuntansi yang berdaya saing tinggi, berbasis ketekno-sosiopreneuran, kolaborasi, dan kemandirian berdasarkan nilai-nilai Pancasila tahun 2020. Si program studi akuntansi terdiri dari 3. 1. Bidang pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang unggul di bidang akuntansi dan memiliki jiwa kewirausahaan berbasis teknopreneurship yang mampu berkolaborasi dan bersikap mandiri. Yang kedua, di bidang penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi untuk menjawab tantangan nasional dan internasional. Dan yang ketiga, di bidang pengabdian kepada masyarakat, berkontribusi pada pengembangan nasional yang berkelanjutan dalam bidang akuntansi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wawasan lapangan kerja dengan mengembangkan percakapan kewirausahaan. Kompetensi lulusan program studi akuntansi Universitas Sriwijaya adalah menjadi sarjana akuntansi
Mahasiswa program studi akuntansi juga melakukan magang di berbagai perusahaan terbaik. Setiap tahunnya, mahasiswa program studi akuntansi berkesempatan menjadi relawan pajak yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Selatan yang membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e-filing. Beberapa prestasi mahasiswa yang telah dicapai adalah juara ketiga pembuatan video anti korupsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ACFE bekerja sama dengan STAN, juara 1 kompetisi akuntansi tingkat nasional di Palembang, juara 2 kompetisi bisnis plan, juara 2 kompetisi akuntansi tingkat nasional di 3 Action, juara 3 kompetisi akuntansi tingkat nasional kategori Financial Analyst, juara harapan 1 paper kewirausahaan di Universitas Pancasila, dan banyak lagi juara yang pernah kami raih. Aktivitas mahasiswa program studi akuntansi di luar perkuliahan. Setiap tahunnya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Trilogi bekerja sama dengan para dosen akuntansi mengadakan National Conference on Accounting and Fraud Auditing. Juga mengikuti kegiatan seminar lainnya, mengadakan dan mengikuti kompetisi akuntansi dan lainnya, dan melakukan company visit. Konsentrasi di program studi akuntansi terdapat 3, 1. Akuntansi keuangan dan perpajakan, 2. Sistem informasi akuntansi dan auditing, dan yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Rata-rata masa studi mahasiswa program akuntansi di Universitas Trilogi adalah 4 tahun, sedangkan rata-rata masa tunggu lulusannya mendapatkan pekerjaan adalah 3 bulan setelah lulus. Dengan rincian, 6% lulusan program studi akuntansi mendapatkan pekerjaan 2 bulan sebelum lulus, 62% lulusannya mendapatkan pekerjaan 2 bulan setelah lulus, 28% lulusan program studi akuntansi mendapatkan pekerjaan 3-6 bulan setelah lulus, dan 4% alumninya mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 bulan setelah lulus. Tempat kerja alumni program studi akuntansi, 77% alumninya bekerja di perusahaan swasta, 11% bekerja di instansi pemerintah atau di sektor publik, 10% bekerja sebagai wirausaha, dan 2% di organisasi non-profit. Sedangkan bidang pekerjaan alumninya adalah sebagai berikut. 58,34% bekerja sebagai akuntan internal perusahaan, 14,63% lulusannya bekerja sebagai auditor, 14,63% bekerja di bagian keuangan, 10% sebagai wirausaha, dan 2% sebagai administrasi di perusahaan. Sertifikasi pendamping bagi mahasiswa program studi akuntansi untuk meningkatkan nilai lulusan adalah teknisi akuntansi ahli, teknisi perpajakan PPH Badan Sektor Usaha Jasa dan Perdagangan, revert pajak A, B, dan C, serta software accounting, auditing, dan statistik. Program studi akuntansi didukung oleh dosen-dosen yang kompeten bidangnya. Prestasi dosen program studi akuntansi telah meraih diantaranya mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristek-Dikti, BUMN, dan yayasan. Beberapa dosen telah mendapatkan best paper pada acara call paper tingkat nasional maupun internasional, sebagai reviewer pada jurnal akuntansi maupun simposium akuntansi tingkat nasional maupun internasional, telah bersertifikat PNIDI dan juga sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional, telah menghasilkan banyak haki, dan beberapa dosen mendapatkan doctoral grant dari LPDP, dan juga dosen-dosen telah menjadi pendamping keuangan tenan yang mendapatkan hibah dari Ristek.
Indonesia kuat, UKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Sebelum kita lanjut, tadi Bu Novita sudah minta kuis lagi, main games lagi. Memang dosen ideal nih, dosen legend. Tapi kali ini kita akan bermainnya sesama peserta ya Bu. Jadi semua peserta sama, setuju atau tidak. Nama gamesnya setuju atau tidak. Untuk games ini saya akan menampilkan kalimat. Nanti yang setuju tolong angkat tangannya. Nanti akan ditanyakan alasannya. Oke, siap teman-teman ya. Nah, ini dia. Barang yang saya beli dengan cara dicicil atau belum lunas belum menjadi milik saya. Silakan teman-teman yang setuju dengan pernyataan ini, silakan angkat tangan. Saya belum lihat. Ini baru 2 ya? Oh enggak ya, teman-teman. Oke, yang setuju tolong angkat tangan. Yang barang yang belum dibeli, yang belum lunas itu belum menjadi milik saya. Bu Dwi aja yang setuju. Yang lain nggak setuju? Oke, saya tanya dulu ke Bu Dwi. Alasannya apa Bu Dwi? Kenapa barang yang dibeli dengan cara dicicil atau belum lunas belum menjadi milik Ibu? Karena masih ada sangkutan utang, Pak. Biasanya mikir, puyeng. Jadi kalau belum lunas bukan menjadi milik Ibu ya? Ibu setuju ya? Setuju, tapi sebenarnya udah ya. Ya, makanya setuju atau tidak ini Bu Dwi? Walaupun utang ya. Menurut Ibu aja sih, menurut Ibu. Ibu setuju nggak kalau yang barang yang dibeli dengan cara dicicil atau belum lunas bukan milik Ibu atau belum jadi milik Ibu? Belum lah, belum 100% milik saya. Belum 100% milik Ibu. Oke, saya tanya. Misalnya Ibu kredit handphone ya sama saya lah misalnya. Boleh. Boleh. Oke. Pertanyaannya, itu handphone saya boleh baca chatnya nggak? Atau pasangnya foto profilnya saya tuh? Atau kontak-kontaknya itu jadi punya saya, Bu? Boleh nggak, Bu? Iya. Enggak lah, kan punya saya. Kan bukan punya Ibu tadi katanya. Katanya kan bukan punya Ibu. Iya. Oke, coba saya tanya lagi ke yang tadi jawabnya tidak setuju ya. Hikam, kamu baru join, silakan biar panas dulu kamu. Kenapa? Barang yang dibeli dengan cara dicicil atau belum lunas belum menjadi milik kamu. Alasannya apa? Alasannya adalah karena hampir sama ya kayak Bu Dwi, karena belum 100% menjadi apa namanya? Kamu jawabnya setuju apa enggak nih? Enggak setuju, jadi bukan milik kamu ya? Iya, enggak setuju. Oke, alasannya silakan Hikam. Tadi sama karena belum tentu akan jadi milik kita, Pak. Belum tentu akan jadi milik kamu. Iya. Misalnya? Misalnya kita tadi ya kayak kredit ya. HP misalnya. Ya. Baru kredit HP misalnya cicilannya selama setahun ya. Nah di bulan ke-6 kita meninggal tuh. Nah itu kan nanti apa namanya akan menjadi ini ya beban buat kita dan juga beban buat orang yang hidup setelah kita gitu. Jadi itu belum jadi milik karena akan menjadi beban untuk kita dan orang lain gitu sih Pak kalau menurut saya pribadi. Oh, misalnya lah kamu selamat lah masih muda, jangan terlalu ke akhirat dulu. Tapi misalnya kamu kredit handphone contoh yang tadi, terus handphone kamu rusak dalam perjalanan itu, proses kreditnya masih selesai. Apakah kamu balikin lagi ke yang kreditin atau kamu yang servis sendiri? Kamu balikin ke orangnya nggak? Balikin ke banknya nggak? Ini udah rusak nih. Ini handphone kan bukan ini handphone udah rusak nih. Kamu balikin ke yang kreditin kamu nggak? Balikin, Pak. Balikin. Wah. Gitu ya. Oke. Tapi nggak ada yang mau, Mas. Nah, itu dia masalahnya. Nggak apa-apa, Hikam. Nanti kita akan lihat dulu pendapat orang lain. Ada lagi dari Tika? Kamu setuju atau enggak kalau kamu beli barang dengan cara utang itu bukan milik kamu?
Tika setuju atau enggak? Tidak setuju. Kenapa? Tidak Tidak setuju setuju. juga. Jadi bukan milik kamu juga ya? Oh, enggak, maksudnya setuju. Setuju. Oke. Alasannya? Itu kan misalnya kita utang. Berarti barang itu bukan punya kita gitu. Bukan punya kamu. Tadi gimana sih pertanyaannya? Maaf. Gini, barang yang kamu beli dengan cara hutang bukan milik kamu, bukan milik si penghutangnya. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Jadi kalau dibeli dengan hutang milik siapa? Milik aku. Milik kamu ya. Nah, alasannya apa? Karena kan itu udah sistemnya seperti itu ya. Terus kita kan pasti kalau misalnya utang ada DP, kita udah nyerahin uang. Ya itu ntar tinggal dicicil gitu. Oke, jadi itu tetap contoh lah, kita ambil contoh motor lah ya. Misalnya kamu kredit motor di bank. Jadi kamu sudah beli itu motor milik kamu gitu ya? Iya. Oke. Kalau milik kamu, misalnya nih, kamu bisa jual nggak itu motor? Kalau dalam masa kredit? Enggak. Nah, kenapa bisa. enggak? Kan Bisa. dalam kredit kamu masih kredit bank nih, terus motornya kamu jual ke orang. Kan ada yang namanya itu, apa namanya? Bukan over kredit, kamu jual. Bukan. Kamu jual. Kita nggak bicara over kredit. Nggak bisa, berarti. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan katanya milik kamu tuh. Karena masih ada tanggungan piutang. Nah, jadi itu punya siapa sebetulnya? Itu motor punya siapa? Kan, ayo siapa? Oke. Satu lagi. Bu Amalia, saya mau dengar pendapatnya, Bu. Ada Bu Amalia? Iya, Pak. Ya, kalau Ibu beli barang dengan cara utang atau di kredit, itu barang statusnya milik siapa? Punya Ibu kah atau belum punya Ibu? Belum punya saya. Belum punya Ibu. Alasannya? Karena masih hutang. Karena masih hutang. Karena masih hutang, Bu. Ada lagi, Bu, argumen lebih ini? Milik saya berarti ya. Kenapa? Milik saya. Milik Ibu. Oke, alasannya apa, Bu? Jadi kalau dibeli dengan cara hutang itu tetap milik Ibu ya? Alasannya? Karena nantinya kan akan dilunasi ya. Nantinya akan dilunasin. Oke, kalau selama belum lunas masih dalam proses kredit, punya Ibu bukan? Iya, punya saya. Kan udah Tetap saya pakai. punya Ibu ya? Misalnya beli HP, kredit, saya udah pakai HP-nya gitu. Oh, oke. Misalnya hak saya saya tuh udah mempunyai hak untuk memakai HP-nya gitu. Oh, jadi Ibu pemilik resminya ya? Oke, misalnya contoh HP tadi, terus Ibu gagal bayar nih. Itu boleh ditarik lagi nggak HP-nya? Ditarik kemana? Maksudnya Ibu gagal, ditarik sama yang pemberi kredit atau banknya? Kenapa? Kok ditarik? Kalau Ibu gagal bayar misalnya. Oh, gagal bayar. Ya itu hak yang pemberi hutang berarti ya. Oh, padahal punya Ibu ya, tapi masih boleh ditarik ya? Ya karena belum lunas. Karena belum lunas. Kalau nggak bisa bayar kan, otomatis ya mau gimana? Oke, saya mau naik ke pendapat teman-teman yang menonton podcast ini. Komen di bawah ya. Kalian tim yang setuju atau tidak setuju? Kalau barang yang dibeli dengan cara dicicil itu belum jadi milik kita. Ya, pertanyaannya punya siapa? Di sini permasalahannya adalah pembayarannya dengan cara hutang. Memang ini dulu sempat perdebatan panjang, Bu Novita, termasuk dengan murid Ibu juga tuh Putri yang jadi anggota Suri juga. Ini kayak terpisah nih suaranya nih. Kalau gue belinya nggak pakai cash, itu secara emosional saya belum memiliki barang itu. Nah, kenapa hutang itu dikatakan, kan persamaan akuntansi adalah aset sama dengan modal plus hutang. Nah, kenapa? Suaranya jauh, Mas. Ya, suaranya jauh. Kecil. Ya itu baru. Oke ya. Saya lanjut ya. Letak permasalahannya itu adalah biaya utangnya tuh. Kenapa utang itu dikatakan menambah aset? Kalau kita beli menambah aset. Nah, itu tugas saya adalah mencari masalah. Tugasnya Bu Novita adalah menyelesaikan masalah saya. Kira-kira gimana Bu pendapatnya? Oke. Pas kita masuk ke liabilitas topik kita di segmen 2 ini. Oke. Ini bisa dilihat dulu ya. Di sini kan ada, ini. Di sini
disebutkan ya, aset itu sumber daya yang dikuasai. Jadi kata kuncinya dikuasai, bukan dimiliki. Jadi walaupun itu belum menjadi milik kita, tapi kita bisa menguasai dan memanfaatkannya ya dari peristiwa masa lalu. Maaf kok lewat ya. Dari akibat peristiwa masa lalu dan yang mana memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan oleh entitas. Dalam artian ini misalnya tadi beli motor untuk angkut transport barang misalnya seperti ya itu. Nah, belinya itu belum lunas ya, secara dimilikinya memang belum kita miliki, tapi kita sudah menguasainya. Menguasai dalam arti kata kita bisa memanfaatkannya untuk memperoleh manfaat ekonomik di masa yang akan datang, yaitu mengantar barang dagangan kita ke konsumen. Walaupun misalnya di motor kan ada BPKB, NPWA, BPKB, STNK, itu kan sudah atas. Waduh, Ibu nge-freeze lagi nih. Ya, Bu Novita. Ada gangguan lagi, Bu Novita? Ya, halo. Saya di sini baik-baik aja. Di sini baik-baik aja ya? Oke, sudah jelas. Misalnya baik lagi kayak motor tadi, Bu. Kan kalau pemilik motor itu adalah dengan BPKB-nya. Nah, BPKB-nya itu kan sudah atas nama kita tuh. Nah, apakah kita itu disebutnya itu pemilik dari motor tersebut? Atau benar-benar harus bayar lunas dulu, baru itu jadi milik kita? Gimana, Bu Novita? Oke. Pisahkan antara pemilik nge-freeze lagi ya. Utang yang suatu saat ditarik. Aduh, halo. Ya, halo. Ya. Agak gangguan sinyal sih, Ibu nih. Iya, ini gelap sekali di sini ya. Kalau udah nge-freeze terus nanti saya hang lagi nih mau ngomong apa nanti. Oh gitu. Jadi bedakan antara kita dalam konteks akuntansi itu adalah aset itu kita menguasai ya. Jadi kata kerjanya memang ya dulunya sempat dikasih kata kerja dimiliki dan dikuasai. Tapi pada akhirnya banyak perusahaan atau banyak entitas tidak semua asetnya adalah yang dimiliki. Contohnya gini, ada juga yang leasing. Nah, leasing itu kan miliknya tidak di kita. Kadang-kala leasing itu kan tetap di perusahaan lease-nya. Jadi ketika habis masa leasingnya ya udah aset itu hilang lagi. Tapi selama itu kita yang menguasai untuk memperoleh manfaat ekonomi kegiatan kita di masa yang akan. Contoh lagi gini, kita sewa ruangan buat usaha, ya kan? Yeah. Sewa ruangan, kita nggak miliki ruangannya, tapi ruangan sewa kita itu akan kita. Jadi ketika kita menyewa tunai, berarti kita ada aset kita berupa ruangan, ya, oke, dan di kas kita yang keluar. Aset kita kas keluar, seperti itu kan. Nah, kalau kita bilangnya yang dicatat sebagai aset adalah hal-hal yang kita miliki. Jadi ketika kita sewa ruangan, sewa peralatan seperti itu. Nah, itu nggak akan kita masukkan sebagai aset jadinya kalau kata kuncinya dimiliki. Tapi kalau kata kuncinya mengikuti SAK ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas. Nah, si ruangan itu selama masa sewanya adalah kuasa kita untuk menggunakannya. Betul. Seperti itu. Jadi pemisahan konsep ininya ya. Jadi menguasainya itu tapi dengan suatu transaksi yang sah ya, menguasainya bukan merebut begitu ya. Jadi ada transaksinya, atau kita bayarnya sewa atau leasing atau dengan utang seperti itu. Ya, oke. Teman-teman, leasing itu sewa ya, maksudnya arti bahasa Inggrisnya kan ya, Bu ya. Jadi misalnya kita beli mobil, jadi dia bayarin dulu full sebenarnya, biasa bank atau pihak-pihak lembaga keuangan yang lainnya, nanti kita cicil ke dia. Nah, itu namanya leasing. Banyak yang seperti itu juga. Kayak gitu ya. Teman-teman, cukup jelas ya, Bu Dwi sudah puas ya tadi ya. Jadi ada kata kuncinya dikuasai dan dimiliki.
Nah, tinggal kalau pemilik aslinya ya dia harus menyelesaikan kewajibannya dulu, tapi selama dia menguasai dan memanfaatkan, itu disebutnya dikuasai. Menurut SAK Satuan SMKM, Standar UMKM, Akuntansi Keuangan untuk Standar Akuntansi Keuangan. Oke, untuk baik. UMKM. Kita masuk ke berikutnya, Bu, liabilitas. Nah, Ini utang ya atau liabilitas itu kewajiban? kewajiban gitu kan. Kan selain kita punya harta, kita juga punya kewajiban kan ya. Kewajibannya itu apa aja? Contohnya misalnya nih susu kurma, mau beli kurma, bahan baku kurmanya. Pada saat beli bahan baku kurma, uangnya kurang, ya kan? Misalnya bahan baku kurmanya sekilo 250.000. Kemurahan ya? Apa kemahalan? Anggap aja ya. Anggap aja ya Pak Imam ya. Kalau salah nih, anggap nih 250.000. Pak Imam baru bawa uangnya adalah 200.000. Jadi punya utang 50.000. Nah itu adalah kan utang kewajiban ya, harus kita lunasi dong. Kalau nggak nanti malah nggak berkah dong usahanya. Kalau kita kaitkan dengan itu. Nah itu kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, kewajiban yang penuhi itu ada dua juga kriterianya, yang jangka pendek dan yang jangka panjang. Nah, tadi kalau kita beli bahan baku belum bayar, ya kebalikannya dong. Tadi kita jual ke konsumen, konsumen belum bayar, sama aja kan? Pastinya si supplier itu nggak mungkin dong Pak Imamnya bilang gini, ditanya bayarnya kapan? Nanti ya seingat saya, selewat saya, nggak mungkin dong, dia pasti butuh suatu kepastian. Ya, dan biasanya utang usaha itu memiliki jangka waktu relatif lebih singkat. Atau kalau disetarakan ya kurang lebih paling lama 1 tahun. 1 tahun aja tuh kalau kita yang beri utang, kita yang berutang, itu kan juga kalau semakin banyak utang kita, itu nanti akan mempengaruhi rasio keuangannya juga dan arus kasnya juga jadi jelek gitu kan. Seperti itu, ini perusahaan kok utangnya nggak selesai seperti itu. Nah itu utang jangka pendek. Kalau utang jangka panjang misalnya lagi nih mesin, tadi kemarin tuh kayaknya Bu Aska bilang gini blendernya udah jelek gitu kan. Nah ya terus ada penambahan atau freezernya. Kalau blender agak lebih relatif murah ya harganya. Freezer misalnya. Freezernya udah nggak muat, perlu yang kapasitasnya besar misalnya seperti itu. Nah belinya itu nggak bisa nih, uang tunai nggak bisa, nggak punya kartu kredit. Oh iya, apa sih namanya, pengajuan modal, pinjaman modal ke koperasi misalnya seperti itu. Nah itu jangka waktunya, mungkin Bu Aska bilang jangka waktunya ada suatu koperasi UMKM syariah misalnya, jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun, nah, itu dikategorikan sebagai utang jangka panjang seperti itu. Oke, baik. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Jadi tetap ya prinsipnya di pertemuan pertama kan kita sudah bahas bahwa pisahkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran perusahaan. Jadi kalau minjem sama tetangga buat kebutuhan pribadi itu jangan dimasukkan ke perusahaannya, kasihan. Kalau kita berhutangnya untuk pembiayaan perusahaan, baru itu dimasukkannya ke utang perusahaannya. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada? Oke, kita lanjut ya. Tadi utang usaha sudah, ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek juga. Liabilitas itu kewajiban kita. Nah, sekarang kita masuk ke modal. Modal itu apa, Bu Novita? Coba ada yang punya ini dulu nggak, pendapat misalnya, menurut saya modal apa gitu. Kita gali dulu nih ininya. Oke, baik Bu Dwi silakan. Apa itu modal? Halo. Aduh. Modal itu uang buat muter kita usaha. Uang untuk muter usaha. Oke, apalagi Bu Amalia? Menurut Ibu modal adalah biaya yang kita miliki untuk usaha. Ya, Bu Amalia, sorry. Ini oke, siapa lagi?
Etika sih? Tika Ibu. Tika. Ya Bu, Tika. modal itu Apa menurut Tika modal? Modal itu uang yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Modal uang satu usaha, oke. Apalagi Ibu Tina, menurut Ibu apa sih modal Bu? Kalau ada yang nanya. Kalau modal itu menurut saya ya segala sesuatu yang kita gunakan untuk usaha. Jadi bisa berupa uang maupun dari perlengkapan kita, peralatan kita. Oh ya, oke. Oh, tapi nih ya, dapat nilai 90 nih Bu Tina. Jadi modal itu nggak selalu harus uang ya. Misalnya kita mau mulai usaha, ya tadi misalnya. Terus di rumah kita, Bu Aska misalnya, oh iya deh kulkas nggak usah beli. Pakai kulkas ini pindahkan nih. Kemarin konsepnya pemisahan entitas. Kulkas di rumah udah mau jadi kulkas usaha, pindahin nih ke usaha Aska. Kan bukan duit kan, barang. Nah, terus misalnya itu buat bakso, kompor. Ah, sayang beli kompor di rumah ada 2. Nah, kompor 1 pindahin. Jadi modal pertama seperti itu. Terus apa tuh? Panci ya? Panci apa dandang gitu ya untuk rebus-rebusnya itu. Oh, di rumah banyak nih, jangan beli lagi deh. Ambil dulu 1. Nah, itu juga jadi modal kita. Jadi tidak selalu uang. Makanya ada mungkin Pak William ada seminarnya kali ya, memulai usaha tidak harus dengan memiliki uang yang cukup. Nah, itu ada seminarnya itu. Ya, jadi modal itu adalah segala bentuknya, bisa uang, bisa aset lainnya yang kita gunakan untuk memulai usaha seperti itu. Atau menjalankan usaha. Tidak harus mulai ya, menjalankan usaha. Baik, di tengah-tengah pun kita bisa menambahkan modal lagi ya Bu Yovita ya. Iya. Oke, kalau setelah modal ini ada apa? Prive ya. Bacanya gimana sih Bu? Ya, private. Pengambilan pribadi. Ya, seperti minggu lalu kan udah ada ceritanya tuh yang seperti ini misalnya. Bu Aska baksonya baru laku 2 box jajan, main ambil aja tuh duit, lupa dicatat, minta uang jajan, berarti bukan keperluan usaha ya, uang jajan anak gitu. Nah, itu namanya pengambilan pribadi. Nah, kemarin kan daripada bayar uang kuliah bulan ini ngambilnya banyak, bulan depan nggak ngambil, butinah ya seperti itu. Nah, solusinya adalah ya kita menggaji diri kita sendiri walaupun kita adalah pemilik, sehingga pengambilan pribadi itu dapat dikurangi. Kalau nggak nanti kita ngambil terus, nanti malah tiba-tiba karena pengambilan pribadi itu sebagai pengurang modal, ya, gitu. Jadi, perlu diganti nggak sih Bu kalau kita private itu? Misalnya kayak Bu Tina ngambil 1 juta buat biaya kuliahnya, itu apakah private-nya harus diganti lagi atau gimana Bu? Iya, kalau sebaiknya ya diganti lagi karena kan mengurangi modal kan. Bu Aska mau bertanya atau gimana ya? Oh ya. Masih di mute. Bu Aska ini semangat tapi lupa mulu. Di mute. Dibuka aja. Pengambilan pribadi itu sering saya lakuin itu Bu. Itu gimana itu? Ntar ujung-ujungnya ambil lagi uang buat modal lagi. Itu Bu. Cara mengatasinya biar nggak lupa apa ya? Oh, pengambilan pribadinya kalau diputerin untuk usaha namanya bukan pengambilan pribadi ya Bu. Tapi kalau pengambilan pribadinya tadi contohnya misalnya itu bayar uang sekolah anak, terus misalnya bayar listrik rumah, misalnya lagi beli beras di rumah. Nah, itu namanya untuk kebutuhan pribadi. Nah, ya daripada kita ngambil
akunnya private terus, pengambilan pribadi terus, itu juga nggak bagus untuk laporan keuangan usaha ibu. Lebih baik ibu menggaji tetap ibu, gitu, diri ibu sendiri, gitu loh. Setiap bulannya ibu, misalnya di situ ibu lihat, oh orang-orang kalau kerja rumah di pabrik tuh, kayak kemarin bisa bandingkannya adalah misalnya UMK ya, Pak UMP, itu kan. Ya, upah UMK. minimumnya berapa di situ ya kita justifikasi aja UMK-nya berapa seperti itu. Nah gitu, daripada nanti ibu ya kayak kemarin suatu saat ngambilnya kebanyakan, suatu saat nggak ngambil, itu tidak bagus juga untuk laporan keuangan ibu seperti itu. Jadi misalnya ibu patok aja, misalnya sebulan ibu menggaji diri ibu 800.000. Nah nanti akan muncul sebagai beban gaji pada kas. Ya udah 800.000 itu tidak ada kewajiban lagi ibu untuk harus mengembalikan sebagai modalnya lagi. Karena itu kan gaji ibu seperti itu. Oke, baik. Bu Dwi, gimana? Cukup puas? Cukup jelas? Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kita lanjut ke pendapatan, Bu. Kalau pendapatan, saya rasa cukup jelas, tapi kalau dari Ibu sendiri, kira-kira arti pendapatan itu apa, Bu? Hasil penjualan kah atau ada yang lain lagi? Nah, oke. Nah, sebelum kita menuju ke pendapatan, nah di dalam penggolongan akun itu ada sebutannya akun real, yaitu kok kesini, maaf. Ada tadi. Akun real yaitu akun yang dicatat. Halo? Ya. Oke. Kalau udah muncul tulisan unstable, saya langsung lupa saya ngomong apa, mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Ya, akun. Jadi penggolongan akun, aset, liabilitas, dan modal itu dinamakan akun real yang dilaporkannya pada laporan posisi keuangan. Ya, sedangkan akun nominal itu adalah akun yang dilaporkannya pada laba rugi, yaitu dalam satu periode tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, pendapatan itu yang dikatakan pendapatan adalah yang dihasilkan oleh suatu entitas atau UMKM ya atas kegiatan utama usahanya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Mas Imam kegiatan utama usahanya adalah susu kurma, produksi susu kurma, ya, maka pendapatannya itu diperoleh dari penjualan susu kurma. Kalau misalnya gini, Mas Imam ada sampingannya, misalnya saya jualan susu kurma, terus ada juga nih menyewakan sepeda misalnya. Nah, yang mana kegiatan utamanya Mas Imam ini? Gitu. Lebih besar yang mana gitu kan? Kalau penyewaan sepeda berarti susu kurma itu adalah pendapatan sampingnya, pendapatan lainnya. Jadi nanti pendapatan itu ada pendapatan yang paling atas, nanti di bawahnya ada pendapatan lainnya. Yang nanti ada juga gini, pendapatannya itu jual susu kurma, tapi misalnya pendapatan lainnya lebih besar. Nah, itu nanti di laporan keuangan akan menjadi ya bingung ya, yang bacanya ini sebenarnya usahanya yang mana seperti itu. Oke. Terakhir kata kuncinya jadi apa tadi? Dari kegiatan aktivitas normal, kegiatan utama. Jadi kalau Bu Aska, kegiatan utamanya apa? Ya tadi tuh nugget wortel, bakso, mie homemade. Kalau Bu Tina tas-tas. Kalau Etika, nah Etika nih kan banyak banget nih. Nah itu nggak bisa tuh dijadiin satu laporan keuangan tuh. Kalaupun jadi satu laporan keuangan, ya tapi nggak bisa tuh antara jasa sama dagang dijadiin satu, nggak bisa, susah tuh jadiin satunya karena kan beda. Terus Etika harus menentukan kegiatan utamanya yang mana. Nah, saya jadi teringat tadi yang mengenalkan diri dengan banyak banget produknya adalah Etika tadi, yang selain jajanan Umi, ada ini, ada rias make up, ada apalagi tadi salon apa ya? Ya, jasa kecantikan make up ya.
Kayak gitu. Nah, itu mulai dipilih lagi tuh yang mana kegiatan utamanya. Tapi Kan Tika, kalau Bu Aska udah frozen. Tika, kamu jual Apa, itu Tika? dengan brand yang sama atau identitas yang berbeda? Beda. Oh, kalau beda Oh. betul harus ada 2 laporan keuangannya, berarti 2 perusahaan. Iya. Nah, Bu Novita, misalnya kayak saya, Dana Brata, dia ada kecap, ada sirup ada varian lain, itu tetap entitas normal kan ya, Bu ya? Bukan satu jenis produk Iya, aja kan tetap itu. yang di ini. Enggak, itu tetap. kalau itu tetap dalam satu perusahaan itu kan sama aja kayak Unilever, ada brandnya apa, misalnya apalagi ada biskuit, ada apa, itu kan dia tetap dalam satu entitas. Jadi nanti kan nama produknya beda-beda gitu. Oke, baik. Ibu nanya, Bu. Ya. Kalau menjual produk lain selain ini, umpamanya kayak Durpas gitu ya, ngambil dari orang gitu, itu gimana itu, Bu? Masuknya kemana? Itu kan dapat uang juga, Bu. Oke, itu namanya. Pakai melet segala, Ibu. Aduh. Sorry, Bu. Sorry, Ibu pakai melet segala sih, lucu sekali. Ibu melet jadi lupa saya tadi. Nggak peletannya, nah dipelet sama Bu Dwi. Iya. Itu kan barang orang ya, Bu? Titipan. Iya, Bu. Nah, jadi reseller gitu maksudnya, Bu. Jadi reseller. Nah, kan Ibu cuma dapat berapa bagian dari total harga kan? Nah, itu ya Ibu masukkan ke pendapatan lain-lain. Nanti dia di paling bawah itu. Jadi kalau yang atas tuh pendapatan utama kurang beban usaha, nanti hasilnya pendapatan kotor. Ya. Ini lagi, Bu. Kurang. Kotor. Tambahin lagi tuh pendapatan lain-lain. Oke. Ya, Bu Novita mulai nge-lag lagi. Oke. Jadi itu termasuk ke pendapatan lain-lain ya, Bu. Nah, jangan sampai pendapatan Ibu dari jualan durian kupas lebih besar dari Aska Frozen. Nah, itu kayaknya udah tepok jidat tuh Pak William. Pindah haluan kalau gitu. Iya. Oke. Jelas ya, Bu Dwi? Bu Dwi? Oke, siap ya. Oke. Terakhir, Bu, sebelum kita lanjut ke segmen ketiga, beban, Bu. Jadi di slide Ibu juga sudah ada. Beban itu gimana, Bu? Nah, beban itu pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk mendapatkan barang dan jasa dalam kegiatan entitas. Lagi-lagi kata kuncinya itu kegiatan entitas ya. Jadi apa yang kita korbankan itu tidak harus bentuknya udah dibayar ya. Ingat lagi nih akuntansi kita tuh akrual. Kita korbankan bentuknya muncul utang ya, itu untuk mendapatkan barang dan jasa itu adalah beban. Misalnya gini, Ibu Tina dalam sebulan ini udah menggunakan listrik. Nah, kan pembayarannya pasti baru Ibu bayarkan kan tanggalnya bulan depannya ya, sampai dengan batas 10. Jadi di bulan ini ketika sudah membuat laporan keuangan, itu kita sudah mengakui beban listrik bulan ini, tapi kita belum bayar. Makanya dibilang pengorbanan ekonomis, bukan berarti yang harus bentuknya sudah kita bayar. Atau misalnya ada anak buah yang bantu kita bayarkan, yang sudah dibayarkan nih ya. Nah, gaji mereka itu kita anggap sebagai beban, karena mereka bekerja untuk mendapatkan barang dan jasa dalam kegiatan entitas. Seperti itu. Oke. Dari teman-teman ada pertanyaan soal beban. Jadi beban itu intinya uang keluarlah, semua biaya-biaya beban itu dicatatnya sebagai beban. Tidak ada? Oke. Setelah ini kita akan istirahat sebentar. Di segmen 3, segmen terakhir adalah tentang siklus akuntansi. Jadi kita akan kembali lagi. Kita rehat dulu sejenak. UMKM kuat, Indonesia kuat, bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi.
UMKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Tanpa terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Betul-betul nggak berasa ya, saya kayaknya baru mulai nih, sudah mau di segmen terakhir aja. Pada segmen ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Tapi sebelum itu kita akan bermain games lagi. Sama lanjutannya setuju atau tidak. Untuk teman-teman lagi, saya akan membacakan pilihan. Saya akan ini dia. Orang yang ganti handphone setiap tahun adalah orang yang boros. Setuju atau tidak? Silakan teman-teman. Yang setuju. Bentar, saya belum lihat tampilannya nih. Boleh dibantu tampilannya, teman-teman? Pesertanya. Oh, belum balik. Hikam belum balik. Madu Huwaida. Oke, saya tanya dulu yang ada ya. Bu Agustina, setuju nggak orang yang ganti handphone setiap tahun adalah orang yang boros? Setuju. Alasannya? Alasannya saya gantinya nggak setahun sekali. Karena dalam setahun HP-nya masih bisa dipakai. Jadi memanfaatkan yang ada dulu gitu loh. Oke. Biasanya Ibu handphone berapa lama usianya? Sampai rusak ya intinya ya? Sampai rusak. Oke. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Kalau dari Tika, saya mau dengar yang milenial. Kamu setuju nggak nih orang yang ganti handphone tiap tahun adalah orang yang boros? Setuju nggak setuju, Pak? Setuju nggak setuju? Iya, tergantung. Oke, menarik nih. Tergantung apa? Kondisi. Iya, misalnya gimana? Kayak misalnya nih kayak konten kreator gitu ya. Konten kreator itu kan butuh. Enggak, kamu ganti handphone. Jadi handphone utama. Kalau saya pribadi ya boros, Pak. Boros ya, oke. Iya. Terakhir deh boleh dari Bu Amalia, saya mau dengar pendapatnya. Kayaknya ini satu suara nih ya. Kayaknya satu suara. Oh iya, oke. Iya Bu Aska. Bu Aska, ini kalau ada peserta tersemangat Ibu menang nih. Boleh Bu Aska, silakan. Boros atau enggak? Enggak lah Pak, itu kan kebutuhan Pak. Ini loh saya, masa alo. Gimana? Nanti HP aja enggak boros enggak. Soalnya itu menunjang kita untuk ini lagi online ya. Kan harus benar-benar fit kondisi HP-nya gitu loh. Oke. Nah, misalnya kondisi HP Ibu sudah fit, apakah tahun depannya Ibu akan ganti handphone baru atau menggunakan handphone yang lama? Kalau punya rezeki ya mending beli yang baru lah. Mending beli yang baru ya. Oke, mantap nih Bu Dwi ini. Kalau Bu Amalia gimana pendapatnya? Tergantung, Pak. Tergantung apa yang digantung, Bu? Tergantung. Apa yang digantung, Bu? Kalau misalnya kita butuh untuk jualan online kan? Itu untuk menunjang kan dengan HP yang bagus gitu, yang speed memorinya juga bagus, memorinya nggak penuh. Gitu. Posisinya Ibu sudah punya handphone itulah, sudah punya handphone yang bagus ya segala macam. Apakah tahun depannya Ibu akan ganti atau masih menggunakan yang sama? Kalau sih masih menggunakan yang sama. Masih menggunakan yang sama ya. Jadi kalau tiap tahun ganti itu gimana Bu? Boros menurut Ibu? Nggak ganti, mungkin nambah kali Pak. Oh enggak, ini ganti, konteksnya ganti Bu. Kalau misalnya darurat rusak, ganti ya nggak apa-apa, nggak boros. Oke, baik. Terakhir deh dari Hikam, menurut kamu gimana Hikam? Orang yang ganti HP tiap tahun itu boros apa enggak? Nggak boros. Nggak boros? Nggak. Karena? Karena kalau kita ganti sesuatu yang baru ya, itu biasanya kalau tadi Bu Aska, Bu Dwi bilang HP-nya fit, orangnya juga harus fit Pak. Kalau misalnya HP-nya baru nih, tiap tahun kan nanti semuanya baru tuh Pak. Kamu tiap tahun ganti HP jadinya maksudnya? Kenapa? Tiap tahun ganti HP. Ini posisinya kamu sudah punya handphone paling oke nih misalnya. Kemudian tahun depan dia keluar yang baru. Sekarang kan handphone gitu. Dia keluar seri baru. Apakah kamu akan ngikutin itu atau pakai yang lama sampai dia rusak? Atau tiap tahun kamu ganti? Gimana Hikam? Nge-lag
lag. Iya, dijual terus beli yang baru, Pak. Oke, bagus. Hikam, minggu depan kamu udah bisa gantiin saya ya di sini ya. Ya, jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Orang yang ganti HP setiap tahun, menurut saya adalah orang yang cerdas. Dia nggak boros. Kenapa? Karena ini salah satu dari konsep akuntansi. Jadi kan tadi disebutkan pakai sampai rusak, berarti nilainya 0. Berarti nilainya 0, ibu baru ganti handphone yang baru. Nah, kalau kita paham prinsip depresiasi, jadi kita punya handphone sekarang, tahun depan dia keluar yang baru, kita jual handphone yang lama. Nah, selisih harga yang baru dengan yang kita pakai itu adalah bisa dimasukkan ke biaya kita menggunakan atau depresiasi. Jadi normalnya ibu punya barang nih, ibu punya barang-barang, tiap tahun tuh tiap bulan tuh disisihkan dulu. Misalkan handphonenya misalnya 12 juta. Ibu taksir waktu saya jual tuh sisa 10 juta deh. Kemudian harga handphone barunya misalnya 15 juta. Nah, setiap bulan ibu sisihkan. Jadi pas mau ganti handphone setiap tahun itu, ibu tinggal pakai duit yang lama yang ibu sisihkan, kemudian harga jual itu untuk membeli handphone yang baru. Itu prinsip depresiasi, penyusutan. Itu juga salah satu prinsip yang saya gunakan. Jadi saya punya aset, jelas harus ada pemeliharaannya dan ada perhitungannya. Nah, maksud saya adalah kalau kita pelajari sesuatu, itu adalah seperti itu. Kita pahami logikanya. Untuk apa kita belajar akuntansi? Adalah untuk logika-logika keuangan seperti ini. Kira-kira seperti itu sih. Jadi teman-teman yang kelihatannya boros, saya juga awal merasa boros, cuma mau high-tech apa segala macam. Tapi kalau kita telusuri, itu sesuai dengan prinsip akuntansi sebetulnya. Kayak mungkin gitu ya. Saya tambahkan ya. Boleh, Bu Novita. Kadang kita berpikir kalau di Indonesia kan berpikirnya tadi pakai sampai rusak. Iya, ya, Bu. Sampai rusak gitu kan. Misalnya nih. Jadinya nih Bu, saya nih HP-nya puyeng jadinya. Nah, pakai sampai rusak. Tapi ada beberapa barang-barang yang kalau misalnya gini ya. Hemat di satu barang tapi menimbulkan biaya lain yang lebih tinggi. Jadi kita perlu menganalisisnya. Contohnya, misalnya tadi tuh mesin jahit, kulkas, freezer. Kita anggap secara ini dia masih tetap bisa dingin. Dia tetap aja dingin walaupun dinginnya makin lama makin menurun. Biasanya mungkin sejam aja udah berhemat, dalam hati kita nggak mengganti barang, tapi kan biaya lainnya akan tinggi. Apa biaya lainnya? Listrik. Ya. Jadi kita perlu, makanya kita melakukan depresiasi ya, supaya kita tahu nih barang kita udah mengalami aset tetap kita yang digunakan untuk produksi sudah mengalami penurunan beban lain tinggi seperti itu. Ya, kadang-kadang kita memang gitu. Ada mobil, masih bisa pakai aja terus, padahal tuh mobil bensinnya udah tambah boros. Nah, muncul kan biaya bensin yang semakin boros. Nah, itu tadi konsepnya Pak William itu benar. Jadi kita sisihkan depresiasinya. Jadi ketika kita mau beli, sebenarnya kita sudah ada dananya. Betul. Jadi untuk teman-teman yang sudah belajar hari ini, nanti pencatatan akuntansinya itu akan mengikuti pos-pos yang kayak tadi. Misalnya kayak ada beban. Jadi beban biasanya kita tulis saja bayar karyawan. Nah, itu menjadi beban gaji. Bayar listrik menjadi beban gaji. Taruhlah kalau beban kita listrik, punya Pak William. Kalau bayar Kenapa? listrik beban listrik kok jadi beban gaji. Oh iya, sorry, beban listrik. Nah, misalnya ada piutang siapa? Ditulis aja piutang Bu Amalia misalnya, reseller atau apa. Nah, pencatatan akuntansinya adalah seperti itu. Kita paham pengertiannya adalah untuk pencatatannya sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangannya. Gitu ya Bu Novita ya. Nah, sekarang kita masuk kita masuk ke siklus akuntansi, Bu. Tampilkan. Oke, siklus akuntansi. Nah, kenapa saya bilang manual? Karena kita belajarnya manual dulu ya. Ini siklus akuntansi. Oke. Nah, kita jangan langsung mikir gimana ya menuju ini laporan keuangan. Caranya gampang. Pertama-tama kumpulkan dulu nih bukti transaksi. Ya. Beli bahan baku, entah itu tas, entah itu madunya, entah itu
daging, entah itu apa tadi tepung-tepung kuenya, seperti itu. Udah kita. Terus misalnya ada transaksi, oh kemarin saya bayar listrik, ada bukti bayar listriknya. Terus oh kemarin ada orang beli, saya buat karbonnya, udah dikumpulin tuh 1 bulan kemarin. Nah, maka kita masukkanlah ke dalam jurnal transaksi. Ya, di PPT-nya udah saya bagikan. Nah, kenapa sistem pencatatan kita menganut double entry, berpasangan. Artinya ada sisi yang di debit yang akan bertambah dan ada juga sisi yang di kredit, seperti itu. Ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam jurnal-jurnal, kita kan harus tahu nih sebenarnya dari semua transaksi ada beli, ada jual, beli, jual. Nah, itu harus kita posting namanya ke buku besar. Jadi kita kumpulkan per akun-akun, jadi supaya tahu nih, oke, kas itu berapa, piutang kita berapa, peralatan kita berapa, dan pendapatan kita berapa, dan seterusnya. Nah, setelah kita ketemu saldonya, maka kita masukkan ke dalam neraca. Bu Rofita, kayak biasa Bu, eho lagi. Namanya. Oke, ya, masukkan ke neraca saldo. Nah, neraca saldo itu saldo-saldo yang sudah kita rekap dalam buku besar. Nah, ada akun yang bisa langsung kita masukkan dalam laporan keuangan, tapi ada juga akun yang ternyata butuh penyesuaian. Misalnya tadi kita bayar sewa untuk 1 tahun ke depan, ya mulai dari bulan ini 1 tahun ke depan. Nah, pada akhir bulan berarti sewa kita udah tinggal 11 bulan, maka yang 1 bulannya harus kita sesuaikan seperti itu. Ya, itu namanya jurnal penyesuaian. Oke. Nah, ini di antara tengah-tengah buku besar ada namanya buku besar pembantu. Nah, kan Bapak Ibu kan konsumennya bukan 1 aja kan, pasti banyak nih. Ya, Bu Oma, Bu Tina yang beli kan banyak, yang belum bayar, yang belum bayar banyak. Nah, kalau kita nggak punya buku-buku kecil, Bu Novita berapa ya kemarin dia ngutang? Nanti akan bingung. Nanti saya bisa nipu ibu nih bilang gini, utang saya tinggal 1.000 ya Bu, karena ibu nggak punya catatan. Makanya perlu namanya buku besar pembantu untuk piutang dan utang. Ya, sama aja konsepnya tuh. Tadi kalau utang kita harus bayar. Kalau tadi apa, Mas Imam ya, Imam siapa sih yang Hikam dia rumah bilang ya nanti takutnya kita Hikam. Nanti kalau kita meninggal kita yang nanggung harus tetap bayar. Ya itu konsepnya, makanya kita harus punya buku besar pembantu untuk pengingat kita piutangnya konsumen berapa dan utang kita sendiri berapa, seperti itu. Nah, hari ini ya kita belajarnya siklusnya. Nah, nih di laporan keuangan ada yang siklus harus kita tutup, yaitu akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Itu harus kita tutup. Jadi kalau dia selesai 1 periode, ya udah selesai. Periode berikutnya dia akan mulai lagi dari 0, seperti itu. Sampai sini dulu kali. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan? Sudah mulai ini ya, sudah mulai pusing ya ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita bertahap aja. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Iya, ini kok pusing ya? Nggak Bu, kita bertahap aja. Yang pertama yang jelas seperti tadi, kumpulkan semua bukti transaksi Ibu dulu. Dari situ dulu aja, nanti pencatatannya akan bertahap. Kayak gitu Bu. Jangan ada yang transaksi-transaksi Ibu setiap bulan dikumpulkan aja dulu, sampai situ aja dulu. Nanti kita setelah bertahap akan mengikuti semua proses keuangannya, semua proses siklus akuntansinya. Nah, kita contohnya ini ya. Oke, kita lihat contoh deh. Nah, ini misalnya nih ya. Ini kan udah di-share juga ya ke Pak William, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, ini.
Nah, ini tadi kan. Nah, ini yang penting dulu nih. Aset itu kalau bertambah dia di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Jadi pada saat kita punya tambahan aset, kita akan mencatatnya di debit. Nah, akan berkurang di kredit. Sedangkan kalau utang, kita punya utang, kan ingat aja kalau utang itu kartu kredit. Nah, maka dia bertambahnya di kredit. Kalau dia berkurang di, nah sisa sumber pendapatan itu akan bertambah di sebelah kredit, modal di kredit, itu ya. Kalau beban kebalikannya, karena dia mengurangi modal kita, maka dia akan bertambahnya di sebelah debit. Itu. Nah, contohnya ini contoh. Nah, ini format jurnalnya Ibu. Nah, jadi cara mencatatnya harus tanggal harus dicatat ini. Keterangan ini nama akunnya nanti. Nah, tadi catatnya apa yang di debit, apa yang di kredit. Seperti itu. Kita lihat dari contoh ininya ya. Contoh contoh latihannya. Nah, ini. Misalnya ini ada seseorang memutuskan buka usaha jasa komputer. Oke. Nah, usaha jasa komputer terus mulai usahanya itu tadi setor modalnya adalah uang tunai. Ya, uang tunai itu adalah aset. Maka aset kita bertambah karena kita setor uang nih ke perusahaan. Aset kita bertambah, aset perusahaannya bertambah di debit, modal usaha bertambah tadi di sebelah kredit. Maka mencatatnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, berikutnya ini. Hikam, sorry, gimana? Bapak Ibu membeli, misalnya Ibu Tina beli mesin jahit. Udah? Lanjut? Ya. Oke. Kirain tadi ada yang mau bertanya. Hikam mau bertanya nggak sih tadi? Enggak ya? Enggak, lanjut aja, Bu. Oke. Misalnya Ibu Tina dalam memulai usahanya juga beli mesin jahit secara kredit belum bayar. Nah, kalau belum bayar itu utang kita akan bertambah di kredit peralatan aset ya. Peralatan kita akan bertambah di debit. Jadi intinya dihafal yang tadi aja, nanti baru tinggal masukin ke kolom-kolom ini seperti itu. Gitu. Coba kali kita kupas salah satu transaksi real Bapak Ibu. Kalau ini kan buatan. Mungkin Hikam kali apa transaksi realnya? Sebut satu aja transaksi realnya atau Bu Tina? Yang lain dulu Bu, nggak apa-apa. Hah? Yang lain dulu Bu, masih ngikutin. Oke. Ya apa? Kalau ini besok umpamanya ya, kita kan dapat dana itu loh, dana hibah itu loh Bu, 10 juta itu kan ada peralatan-peralatan nambah-nambah itu, berarti masuknya ke apa Bu itu? Peralatan gitu ya? Ibu pakai apa? Beli apa kemarin dana hibahnya? Beli Mitoshiba apa? Mixer, blender. Beli blender gitu loh Bu. Itu Mixer, blender. Nah, itu masuk ke peralatan. Oke, masuk ke peralatan kan berarti modal ya. Jadi kita sebutnya di kreditnya adalah sebagai modal. Modal, kedengeran ya? Suara kedengeran? Oh ya. Kedengeran. Gitu. Saya lihat Bu Aska begini jadi saya langsung modal gitu. Ya, gitu. Oke. Ya ini semangat di tengah mendung-mendung dan unstable connection ya. Gitu Bu Aska. Gitu. Bu Tina apa nih transaksi terakhir? Masih di mute Bu suara.
Oh ya, mungkin ini kemarin transaksi terakhir belum lama ini sih pembelian etalase gitu. Nah, beli etalasenya udah dibayar lunas? Lunas sih, kebetulan lunas. Lunas. Berarti Ibu sekarang aset yang bertambah berupa apa? Berupa perlengkapan kali ya. Peralatan, Bu. Peralatan. Kan etalase lebih dari 1 tahun kan, Bu ya? Nggak mungkin Ibu beli nggak mungkin Ibu beli etalase sebulan Ibu hancurin beli lagi, kan? Itu lebih dari 1 tahun peralatan. Nah, Ibu belinya tunai. Berarti ada aset Ibu yang berkurang nggak? Ada. Apa tuh? Ya udah. Berarti jurnalnya kasnya itu tadi peralatan di debit ya, karena aset peralatan kita nambah. Di kredit kita adalah uang kita. Di kredit. Gitu. Gitu. Ya. Etika, ada apa transaksi yang terakhir nih? Etika. Ya, Bu. Transaksi terakhirnya apa kira-kira? Tadi, Bu, penjualan. Oke, penjualan. Jualnya itu konsumen udah bayar atau belum? Sudah. Nah, berarti kalau konsumen sudah bayar, Etika terima apa? Terima uang. Terima uang, kas. Nah, aset kalau bertambah tadi di sebelah mana? Debit. Debit, berarti kasnya di debit, kreditnya penjualan, berarti nama akunnya apa tadi? Kalau kita berkegiatan menghasilkan dalam kegiatan utama, namanya kita menghasilkan apa? Ya, Bu, lupa. Menghasilkan pendapatan. Pendapatan saldo. Pendapatan itu kalau bertambah di sebelah kredit. Jadi kas pada pendapatan, seperti itu. Gitu. Ya, nanti dicoba-coba aja dari beberapa bukti transaksi ya Pak William ya, 1 minggu dulu deh, coba-coba gitu. Ini masih boleh kok, maksudnya ya di luar konsultasi tanya-tanya sih nggak apa-apa ya. Kita sih siap-siap aja kita akan ini ngebantu sih. Gitu ya Bu Novita ya. Nggak mungkin langsung, jangan takut gini Bu, pusing, udah tinggal aja, jangan gitu. Terusin. Nanti lama-lama udah bisa gitu. Jangan pusing ditinggalin. Sama aja kalau mulai usaha kan gitu. Nggak laku jualannya, udahlah berhenti aja. Ingat, asumsi usaha kita adalah kelangsungan, going concern. Jadi nggak laku sekarang, besok pasti laku. Nggak laku sekarang, besoknya lagi pasti laku. Kan gitu ya Pak William ya. Betul. Nah, sebenarnya itu adalah asumsinya akuntansi, kelangsungan usaha, going concern. Gitu. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara, di penghujung segmen. Saya mau dengar dulu komentarnya dari teman-teman. Hari ini belajar apa, terus responnya gimana? Apakah wah pusing banget nih, atau enggak? Kayaknya bisa-bisa aja nih gue. Silakan saya minta pendapatnya dulu dari Bu Amalia. Hari ini belajar apa, terus gimana proses akuntansinya, masih optimis atau menemui kesulitan atau gimana? Silakan Bu Amalia. Bu Amalia, ada? Oke, terputus. Terputus ya. Yang paling semangat deh, Bu Dwi deh. Ekspresif banget sih Ibu sih. Gimana Bu? Ya. Masih puyeng itunya antara kas sama suruh pokoknya itunya lah Pak, nulisnya itu loh, nulis tadi masukannya ya. Oke. Besarnya itu berarti besar ya? Itu. Tapi belajar sesuatu nggak Bu hari ini? Halo. Kenapa? Ya. Belajar sesuatu nggak hari ini? Sangat belajar sesuatu. Apa itu? Yang paling mengena di Ibu yang bisa Ibu segera terapkan apa? Ini pencatatan itu udah dicatat, berarti harus dipilah-pilah antara
yang pendapatan utama sama pendapatan lain-lain. Oke. Nah, ini tadi si durian kupas itu ya Bu, jangan sampai lebih gede daripada Aska frozen. Nanti saya tutup Aska frozennya, saya buka durian kupas. Hikam, gimana hari ini? Belajar apa? Terus apa yang bisa kamu terapkan ke usaha kamu? Baik, yang pertama ya, karena tadi saya agak terlambat, bukan agak ya, tapi terlambat. Yang pertama, mungkin semakin ke teknis, tahap-tahap selanjutnya gitu ya. Kalau kemarin kan kita hanya belajar pengenalan akuntansi itu gimana sih. Kalau sekarang saya tadi mengamati sudah mulai membingungkan menurut saya. Ada siklus tadi ya, ada buku transaksi, kemudian jurnal, buku besar pembantu, sampai periode awal itu agak menurut saya Bu masih bingung gitu, tapi masih mengikuti gitu. Jadi intinya adalah belajar lebih detail masalah akuntansi. Jadi akuntansi itu ternyata tidak hanya kita menulis pengeluaran dan pendapatan, tapi lebih dari itu. Begitu sih Pak William sama Bu Novi. Gak apa-apa, bingung tuh berarti bagus. Berarti kamu dapat pengetahuan baru. Ini kan bertahap. Minggu depan kan masih ada lagi. Kamu dapat pengetahuan baru, nanti pelan-pelan akan lama-lama akan bisa sih. Ini kan learning by doing. Makin lama kamu lakukan, kamu makin akan bisa sih. Kayak gitu Hikam. Boleh dari Bu Tina penutup sebelum ke Tika satu lagi. Belajar apa hari ini? Terus gimana? Ya Bu Tina di mute. Bu Tina di mute lagi Bu. Masih di mute. Atau admin kali boleh dibukakan. Oke, sebentar. Tika siap? Oh, Bu Tina masih ngomong nih. Mute-nya kalau nggak admin bukakan bisa. Iya. Sorry. Oh ya, sekarang sudah oke. Masih ini Bu, masih kan belum begitu paham ininya pengertiannya itu loh Bu, apa sih namanya tuh? Ya kalimat-kalimat akuntansinya itu loh Bu, masih kata-katanya masih bingung. Iya masih pertama-tama. Makanya gini, Pak William mungkin dan Bapak Ibu yang lain gitu, kita nggak berhenti di 4 kali pertemuan karena memang kita harus praktek. Nah di sini kan saya kan dibantu nih ada Ibu April, ada Mbak April gitu kan. Nanti boleh aja misalnya nanya, kalau saya punya bukti transaksi ini, nah nanti kami berikan nomor WA kami ya. Jadi Mbak April ini juga sekalian dia belajar jadi konsultan jasa akuntansi, ya mempraktekkan ilmunya gitu ya. Jadi bakal membantu Bapak Ibu gitu ya. Dan tidak usah berkecil hati sih menurut saya, karena Bu Novita kan 4 tahun juga ya S1-nya ya. Untuk belajar akuntansi sampai full itu kan harus 4 tahun. Ya kalau kita bertahap aja. Yang penting hari ini pemahaman baru untuk teman-teman. Idealnya tuh kita akan mengarah ke situ. Kayak gitu. Sorry Bu Novita tadi kepotong, boleh dilanjutkan Bu? Iya, jadi nanti nanti saya share juga, Mbak April juga share nomor WhatsApp-nya. Ya silakan aja di WhatsApp. Enaknya mau WhatsApp ke saya boleh, ke Mbak April boleh. Mungkin kalau ke Bu Novita malu nih. Gitu, ya udah ke Mbak April aja gitu, sama aja gitu ya nanti. Karena nggak mungkin juga dalam pertemuan Zoom 2 jam langsung mahir tanpa ada bukti-buktinya yang ya difoto. Kalau ini misalnya difoto terus di bawahnya tulis tangan jurnalnya begini, bener nggak? Seperti itu. Nah, cara belajarnya gitu kan. Gitu. Kalau pandeminya kelar sih saya bisa kunjungan ya. PPKM-nya udah boleh ya, saya mungkin bisa kunjungan langsung ke daerah Cilengsi kali ya. Ini PPKM-nya kan masih belum boleh. Terima kasih. Ya, Bu, kita nunggu kedatangan Ibu juga sih. Atau kita yang ke trilogi lah, Bu. Oh ya. Kita ramai-ramai kan ada kelasnya kayak apa. Kita dengerin aja nanti. Terakhir dari Tika, boleh kamu gimana belajar apa hari ini? Terus apakah sama dengan yang lain, pusing atau gimana? Pusing nggak apa-apa ya, yang penting jangan kehilangan indera penciuman. Itu tanda COVID tuh nanti. Pusing nggak apa-apa. Silakan Tika. Ya sebenarnya ini ya Pak,
mengingat kembali pelajaran ekonomi waktu SMA. Tapi tetap pusing sih Pak, karena udah lama banget nggak belajar akuntansi kayak gini. Saya tadi sampai buka-buka catatan saya waktu SMA, tapi tetap pusing sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Wajar. Bu Amalia sudah join lagi? Boleh Bu, kira-kira dapat apa hari ini, belajar apa? Masih belum ini sih Pak, belum begitu paham. Karena istilah-istilah itu akuntansi buat saya itu baru ya, masih baru. Tapi kalau pengertiannya sudah tahu kan, bingungnya itu di siklusnya ya Bu ya, betul ya? Iya. Bingungnya di siklusnya. Oke. Tadi nggak apa-apa, tapi pengertiannya pendapatan apa, beban apa, asetnya itu apa, logika-logika akuntansi, depresiasi sudah tahu ya Bu ya? Ya, dikit-dikit lah, insya Allah. Oke, nggak apa-apa, itu catatan untuk kita. Dari Bu Novita, mau ada penutup, kasih motivasi ke teman-teman atau dari Ibu gimana? Silakan Bu Novita. Jangan dipusingkan dengan istilahnya, bakunya akuntansi tadi itu harus ini, enggak. Boleh aja dulu pakai istilah yang familiar, misalnya listrik, lupa depannya apa ya, oh nanti pasti ketemu kita itu biaya listrik. Nge-lag lagi, Bu. Seperti itu. Misalkan kita lupa nih pendapatan apa penghasilan ya, mau tulis. Oke, nge-lag lagi ya. Iya. Oke, tapi kira-kira oke, kita sudah nangkap sih. Terakhir dari saya, ya Bu Novita, ada lagi? Ya, itu. Yang penting kumpulkan dulu bukti transaksi, terus pisah-pisahin aja dulu mana ini yang berkaitan dengan harta saya, mana ini dengan pendapatan, mana ini beban. Nah, itu aja dulu tahapan utamanya, seperti itu sih Bapak Ibu. Oke. Gitu. Kalau yang sudah lama gimana Bu? Misal apa kita catatan lama atau gimana? Apa kita per kapan ini bukti transaksinya? Ya, Bu Novita. Bukti transaksinya ya yang bukti transaksinya kita mulai yang sekarang aja. Ya, saya mewakili Bu Novita. Bu Tina dikumpulkan mulai dari sekarang aja. Yang dulu-dulu atau enggak kalau ini per ya, nge-freeze ya. Oke, Bu Tina, saya wakili Bu Novita jawab ya. Yang dulu itu dikumpulkan, yang dulu nggak apa-apa di stop dulu. Yang sekarang yang bisa dikumpulkan dulu. Iya, lagi nge-lag ya. Nggak apa-apa. Saya wakilkan Ibu aja. Oke, Bu Novita ya. Ya, saya masih nge-lag. Masih nge-lag. Oh, sebenarnya kalau di saya nggak ini udah full. Oh iya, nggak apa-apa sih. Tapi saya nangkap maksud Kayaknya Ibu. nggak nge-lag ini. Saya nangkap maksud Ibu. Jadi dikumpulkan aja bukti, saya ulang nih ya, dikumpulkan aja dulu Bapak Ibu bukti transaksinya. Habis itu bukti transaksi itu Bapak Ibu beli kotak-kotak. Ini adalah bukti transaksi terkait aset. Ini bukti transaksi terkait pendapatan. Ini bukti transaksi terkait beban. Ini utang, ini piutang, seperti itu. Gitu aja. Jadi pakai kaleng-kaleng dikumpulin itu, nanti kalengnya dinama-namain gitu kan, juga bisa gitu ya cara-cara mudahnya seperti itu. Tapi kalau lihat dari Mas Hikam sih dia nggak mungkin Pak William pakai kaleng-kaleng, jadi kumpulinnya lewat laptop karena dia depan laptop terus tuh, dan langsung aja diklasifikasikan di laptop. Betul. Nanti milenial bilang ini aja Excel gitu ya, mana yang enaknya dulu lah gitu. Iya betul. Oke, baik. Terakhir dari saya, jadi begini. Saya selalu katakan ada 3 komponen untuk naik kelas. 1 omset, 2 legalitas, 3 manajemen. Untuk naik kelas itu perlu usaha yang keras, perlu perjuangan, dan ini seperti lomba maraton, jadi kita perlu stamina yang panjang. Hari ini kita belajar bagaimana akuntansi untuk UMKM.
up and down itu manusiawi sekali. Manusia itu selalu berada di jalan tengah. Jika Anda merasa down, wah ini kayaknya susah banget nih. Ini kayaknya gue nggak sanggup atau apa. Ingat, di luar sana banyak orang yang lebih parah dari kita dan tidak seberuntung kita. Tapi jangan pula merasa sombong dan hebat. Ingat pula di luar sana banyak orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih oke dari kita, tapi mereka tetap bisa rendah hati. Karena manusia hanya bisa merencanakan, saldo Anda lah yang menentukan. Nah, tunggu apa lagi? Segera kejar omsetnya, agar kita bisa segera naik kelas. Terima kasih Bu Novita, terima kasih para peserta. Ini ada di chat Zoom. Ya. Seperti biasa, boleh diisi link presensinya, boleh diisi Bapak Ibu peserta. Baik. Ada di chat Zoom. Baik, oke. Ya, terima kasih juga para sponsor yang telah mendukung Universitas Trilogi, Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian. Kemudian ada Dana Prata, Lokal, Unik dan Berkualitas. Ingat, nanti ada satu buku yang akan dibagikan. Silakan teman-teman penonton bisa chat di kolom komentar. Nanti komentar terbaik kita akan sharing, kita akan bagikan bukunya. Akhir kata, saya William. Kita bertemu lagi minggu depan. UMKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi.